Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yona Violita dari SBUI Panam SMA 3 Bandung. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka memenuhi tugas mandiri pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, saya sekarang akan menjelaskan tentang pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yaitu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Seperti yang telah kita ketahui, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Republik Indonesia. Secara mendalam itu, Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti walaupun Indonesia terdapat banyak suku, ras, agama, adat, bahasa, kesenian, dan lain-lain, namun tetap satu kesatuan sebangsa dan setanah air. Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat di lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang arti lambang dari Garuda Pancasila. Yang pertama ada seekor burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara, berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan melambangkan tenaga pencipta atau semangat membangun. Yang kedua, kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kemujuran atau keberuntungan. Yang ketiga, burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa raya tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Yang keempat, lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. Yang kelima, kaki burung yang mencengkram kukuh pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan kukuhnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang dicapai pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang keenam, seloka dilambangkan dengan bulu burung pada tubuh dan sayapnya sebagai candra sangkala proklamasi angka keramat bangsa Indonesia, yaitu 17/8/1945, yang merupakan tanggal, bulan, dan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, gambar terperinci dapat kita lihat dari bulu sayap yang berjumlah 17 helai, bulu ekor 8 helai, dan di bawah perisai 19 helai, dan di leher 45 helai. Yang ketiga, sejarah singkat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu diresmikan pada tahun 1950 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1960. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ini ditetapkan menjadi semboyan yang terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila. Pada amandemen kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat pada lambang negara yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 36A. Ini yang keempat adalah kutipan Kakawin Sutarsono itu adalah kutipan yang dikarang oleh Empu Tantular, di mana di situ ada terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Ada 4 poin. Yang pertama adalah dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman, tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu. Yang keempat, yang keenam, sikap positif yang dapat kita lakukan dalam mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, ras atau agama. Yang keempat, menyelesaikan setiap masalah dengan musyawarah mufakat. Yang kelima, membangun semangat keanekaragaman untuk memajukan Indonesia yang lebih baik. Berikut ini yaitu kasus pelanggaran Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Ambon tahun 2011. Kerusuhan di Ambon adalah serangkaian kerusuhan yang dipicu oleh bentrokan antar warga di kota Ambon pada tanggal 11 dan 12 September 2011. Dua kelompok massa saling melempar batu, memblokir jalan, dan merusak kendaraan di sejumlah titik kota Ambon. Akibatnya, 7 orang tewas dan lebih dari 60 orang luka-luka dan ribuan orang mengungsi. Kedua adalah kasus Poso. Ini tuh terjadi di Poso, yaitu Sulawesi Tengah.
Ini melibatkan kelompok Muslim dan kelompok Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu kasus Poso 1 tanggal 25 sampai 29 Desember 98, Poso 2 17 sampai 21 April 2001, dan Poso 3 16 Mei sampai 25 Juni tahun 2000. Yang ketiga adalah kasus Sampit. Kasus Sampit adalah pecahnya kerusuhan antara etnis di Indonesia, berawal dari bulan Februari dan berlangsung sepanjang tahun. Jadi konflik ini tuh terjadi antara suku Dayak dan warga migran dari Madura. Konflik tersebut pecah pada tanggal 18 Februari 2001, mengakibatkan lebih dari 500 kematian dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat. Sekarang permasalahan yang dapat saya simpulkan dari materi di atas adalah bagaimanakah keadaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di era globalisasi ini. Berikut saya juga akan menanyakan kepada 5 narasumber. Kesimpulan dari kelima narasumber tersebut adalah, menurut beberapa narasumber yang telah saya tanyakan, kondisi persatuan dan kesatuan bangsa di era globalisasi semakin melemah, ditandai dengan adanya kerusuhan SARA dan lain-lain. Juga kondisi tersebut juga mempengaruhi mental psikis bangsa yang menjadi bersifat ingin mementingkan pribadi atau kelompok, kurangnya merasa nasionalisme, dan kurangnya rasa peduli terhadap orang lain atau negara. Solusi yang dapat kita ambil adalah dengan masuknya era globalisasi tentunya akan berpengaruh terhadap berbagai aspek, salah satunya kesatuan dan persatuan negara yang ternyata semakin melemah. Seharusnya kita sebagai warga negara menyaring hal positif dari globalisasi tersebut, dan kita juga harus meningkatkan rasa nasionalisme kita, dan juga kita harus menjadikan keanekaragaman Indonesia sebagai potensi untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.